malam tahun baru koyo. Keluar ya, pakai motornya. Meledang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Sola? Nah, kebetulan Sola nih lagi lagi habis di tune up nih. Jadi kemarin tuh ada masalah ceritanya kan. Gue heran kemarin tuh kenapa ya? Kemarin tuh saat gua berangkat ke kantor, ini kebetulan gue juga baru pulang dari kantor ini. Gue pulang dari kantor di arah pulang ke rumah. Jadi waktu gue berangkat ke kantor pagi, ceritanya kan habis naik kompresi tuh motor gua, ya kan. Motor gua habis naik kompresi. Nah, saat motor gua naik kompresi, part-part yang lain tuh nggak mendukung gitu loh guys. Jadi kebetulan di part gua itu ada yang kondisinya emang harus seharusnya ganti gitu, seperti rantai keteng, stansioner, nah, terus lidah stansioner gitu. Jadi saat gua berangkat dari rumah gua ke kantor pagi-pagi itu guys, gila, pagi-pagi tiba-tiba motor gua mati. Nah, matinya kenapa? Gua kan bingung ya saat itu ya. Wah, kata gua jangan-jangan ini jebol atau apa. Pikiran gua udah sana aja gitu kan. Soalnya posisi matinya itu emang lagi kenceng gitu loh, bukan lagi gua lagi memang lagi ngegas kenceng gitu. Tiba-tiba mati aja gitu loh, mati aja motor gua tuh. Wah, ada vario guys, vario, wih ngeri lampunya. Ya tiba-tiba mati aja gitu motor gua kan. Nah, habis itu gua cek busi kan, cek ecu atau yang lain-lain itu kan, kok tiba-tiba mati gitu. Padahal habis tune up gitu kan. Nah, setelah itu gue penasaran dong, akhirnya gue telepon mekanik gue tuh, gue minta penjelasan sedikit lah, kenapa, terus bener pisan ternyata ini gue motor gue tuh ada kendala di dalam mesinnya. Oke guys, gue nyuci motor dulu nanti dulu. Oke. Hah? Gak apa-apa. Kalau motor lebih cepat apa lama? Apanya? Enggak, maksudnya prosesnya. Isinya? Isinya sih bentar. Bentar ya. Isinya nunggu paling. Nunggu orang nggak ada. Ini Oh, dia pegang aja. Terus dia megang motor, ini megang DP. oh gitu. Masih banyak ya? Yang itu belum ya? Oh, Kalau nunggu sih nggak apa-apa. Paling ntar kalau dia pegang motornya, paling pegang motornya. oh, oke deh. Ntar aja deh. Takut hujan lagi ntar cuci, tunggu lama. Oke guys, tadi kan gua mau nyuci rencananya nih guys. Mau nyuci motor Sola nih. Tapi kelihatannya rame, terus orangnya juga cuma 3 orang gitu kan. Jadi gue takutnya gini, bukan apa-apa, gue takutnya hujan gitu. Soalnya tuh cuaca lihat tuh, nggak seger banget, kelihatannya awan, geblek. Makanya gue masih gitu ya, artinya gue sih ada ya alas steam gitu kan, cuma ya kadang gue capek aja gitu, pengen dicuciin gitu kan. Karena bagi gua
eh, lebih hemat aja sih. Kalau misalkan nyuci sendiri, kalau cuciin kan gue bayar gitu. Cuma sekali-sekali nggak apa-apa lah, gue capek gitu kan. Nah, apalagi sekarang cucian motor itu boleh dikatakan rame gitu, rame banget ya. Nah, jadi setelah kembali ke topik yang tadi ya, kita skip dulu lah masalah cuci motor ya, ntar ada pembahasan lain lagi. Masalah tadi, tiba-tiba motor gue mati gitu kan. Gue hubung mekanik gue, akhirnya pagi-pagi tuh 7:30, kalau nggak salah 7:30 kurang deh ya, 7:30 kurang ya. Nah, ada gue kan dari arah Cikarang kan, gue dari arah Cikarang mau sampai ke apa, pasar induk Bekasi. Mati guys, anjay kata gue, apalagi nih si Sola. Ternyata stasionernya patah, rantai keteng loncat, dan untungnya nggak apa-apa yang lain-lain. Jadi gua sempat kepikiran gitu kan, waduh, gua tanya kan sama mekanik gua, yang lain-lain gimana bro, part-part yang lain tuh ini nggak gitu kan. Gue tanya, oh aman bro, pasti lagi cek kan. Ada tuh di video gue di TikTok gue ada tuh, gue bikin videonya. Jadi itu dimana saat-saat gue Sola gue tuh lagi ngambek guys, biasa duit mulu. Nah, akhirnya kena lah gue perbaikan untuk, karena kebetulan gue ini matinya itu nggak jauh dari MMS, jadi Mahendra Motorsport. Kalau kalian tahu tuh Mahendra Motorsport, jadi nggak jauh dari situ. Akhirnya gue nggak sempat rekam sih waktu itu, jadi proses sampai ke bengkelnya gue nggak sempat rekam. Dan ini ada telepon kayaknya nih, aduh siapa lagi, oh nggak ada. Jadi sampai di MMS ya gue dipegang sama mekanik yang gue biasa pakai kan. Nah, namanya Diki tuh, nama Diki. Nah, setelah itu setelah dibongkar sama dia diperiksa, yaitu sansioner gue patah, terus rantai keteng gue loncat, kendor ya, dari kendor itu karena gak ada tekanan sansioner. Kemudian ya kan, noken as gue geser dikit tapi nggak banyak, tapi aman gitu, gua tanya-tanya aman. Nah, ya itu guys, kalau resiko kita naikin kompresi kalau nggak diimbangi dengan part-part yang lain yang diremajakan lah gitu, itu akan seperti itu gitu. Itu tidak menutup kemungkinan gitu. Oke lah, blok lu baru ya kan, blok lu set baru, packing silinder lu baru, packing silinder packing seal lu baru. Kalau part yang kecil-kecilnya itu yang masih bawaan motor itu yang belum pernah ganti, pasti kena bro, yakin gue pasti kena ya. Dalam jangka waktunya gue nggak tahu ya kenanya kayak gimana, tapi pasti kena bro. Kalau gue mungkin agak cepet kena ya kan. Nah, sekarang udah agak fresh nih, agak fresh dikit mesin gua gitu kan ya. Kalau gue sih mainnya buat harian sih bro, jadi emang sengaja gue nyetingnya itu buat harian gitu, buat harian guys. Jadi gue nyeting buat harian yang aman dulu. Nah, buat teman-teman yang ingin aman motornya buat harian, pakai buat sinematik-matikan lah ya kan, buat sinematik-matikan ya kan, cukup di porting polish aja guys. Efeknya apa bang porting polish? Efeknya nggak ada sedikit pemborosan di bensin doang, bensin agak lebih boros. Nah, jadi kenapa boros? Soalnya kan celah-celah pori-porinya udah digedein ya, jadi udah gitu
itu celah-celah knalpot ya, di sumbu knalpotnya di bagian buat ini knalpot tuh udah coak-coakin gitu. Jadi wajar lah kayak gitu kan. Nah, akhirnya gua berpikir ya sudahlah gitu kan, gua main aman aja akhirnya kan, main aman. Ya gua porting polis, gua banoken as, spare pakai progresif gitu kan. Jadi gua apa ya, ngejar akselerasi iya, tapi gua kalau kenceng banget nggak cocok bro. Kenapa gue bilang nggak cocok? Cocok aja sih kalau bagi yang memang suka ya. Kalau buat harian nggak cocok. Makanya gue sebenarnya kalau mau main 58 ya kan, mau main spek 58, mau main spek bisa aja gitu. Cuman gue orangnya lupaan sama oli bro. Kenapa gue lupa sama oli gitu. Gue takutnya lupa sama oli gitu kan. Jadi kalau namanya udah naik spek itu kan ya umumnya orang banyak mengatakan, para mekanik ya, itu jaga oli aja gitu kan. Itu dia naik kompresi misalkan tuh, itu naik spek, ada yang macam-macam kan, ada yang pakai OC ya, ada yang nggak pakai gitu kan. Jadi itu tergantung selera dan kebutuhannya masing-masing kalau menurut gua gitu. Jadi Sola ini sih disesuaikan sama kebutuhan harian gitu. Karena gua kan perjalanan gua sehari itu menempuh, kalau kerjaan ya, kalau urusan kerjaan itu menempuh sehari itu nggak mati 250 kilo. Kenapa gua katakan seperti itu? Karena pertama gua tinggal di Cikarang ya kan. Kantor gua di daerah Ciangsana, hampir mendekati Cikeas, gua tempat kantor gua tuh ya kan. Nah, belum lagi ketika gua dapet dinas luar, karena gua megang wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, dan Cikampek. Jadi wilayah yang untuk urusan kerjaan gua itu kesana, ke arah sana gitu. Jadi gua kan emang di bagian penagihan, kalau gue ya, bagian penagihan di perusahaan gitu. Jadi kadang gua ada tagihan di Cibitung ke pabrik ini, ntar habis itu jalan lagi ke Jababeka 1-2, habis itu jalan lagi ke Cikampek, sampai dari ya pokoknya sampai Cikampek lah, Surya Cipta udah lewat tuh, pokoknya gue sampai situ gitu. Kalau urusan tugas bagian invoice ya, tukar faktur, istilah orang lapangan invoice-nya tuh tukar faktur ya. Jadi gue sendiri nama gue sih Farid ya, nama gue Farid, tapi motor gue Sola. Jadi kenapa gue namain Sola ya kan, motor gue Sol GT ya kan, 125 ya kan. Jadi itulah. Nah cerita sedikit gitu kan kasus gue kemarin. Terus kebetulan ini juga tadi malam gue cerita lagi nih di lain topik ya. Tadi malam gue ke daerah Medland Bekasi itu. Medland Bekasi agak kesana dikit sih, deket apa ya, Rorotan, kalau persisnya tuh jalan Rorotan. Nah, jadi gue main ke jalan Rorotan ceritanya bro. Gue main ke jalan Rorotan, yang tujuan gue apa? Tujuan gue ingin benerin action cam gue gitu. Jadi ingin benerin action cam gue. Jadi gue punya action cam, beli mahal-mahal, udah 2 tahun gak kepake, ketaruh aja gitu. Jadi daripada gua ini gitu kan, lagi juga gua di TikTok juga udah apa namanya, udah mulai jalan gitu. Masalahnya gitu kalau gua sekalian ya baring gua di TikTok,
Nah, gue juga ingin memperkenalkan nih kepada teman-teman ya kan, siapa sih gitu loh, mana sih Sola itu gitu kan. Sola nih guys, tuh Sola. Nah ini gua kemarin itu ke daerah Rorotan, gua mau masang jack ya, jack audio untuk action cam gua. Jadi gua beli mahal-mahal, ternyata jacknya nggak ada, hanya casan terus mic bawaan dari action cam itu, tapi nggak ada jacknya gitu. Jadi saat gue merekam seperti ini itu angin masuknya lebih banyak gitu, nggak tahu yang sekarang ya, karena gue lagi coba untuk mulai ini. Jadi action cam yang gue pakai adalah Nex Pro. Kenal gak Nex Pro? Aduh, Nex Pro Dream 007. Jadi produk lama sih. Kalau di Shopee itu mungkin sekarang udah turun harganya. Nex Pro Dreams 007 atau Next Pro ya 00 Dreams atau apa gitu ya, pokoknya 007 ya, udah kayak James Bond aja 007. Nah akhirnya udah gua aplikasi ini di helm gua sekarang gitu kan. Kemudian gua cobalah kesana gitu kan. Gua nemu akses Rorotan itu dari orang yang bisa custom jack audionya action cam itu dari Facebook ya, dari Facebook. Jadi buat ketik aja di Facebook itu pencarian marketplace custom di marketplace ya, custom jack audio action cam, nanti tuh muncul tuh di situ. Nah buat teman-teman yang mau benerin action camnya, yang emang biasa ngevlog atau mungkin ada gangguan di mic-nya, bisa datang aja ke, kalau di Facebook tuh namanya Dokter Intercom. Nah itu namanya. Tapi setelah kenal gue kesana kan, ketemu gue di Sherlock sama itunya kan, di Facebook tuh ada nomor WA nya ya. Jadi gue minta Sherlockan, nyampe ke sono udah dibenerin tuh, pasang tes gitu kan, udah normal. Wah bagus nih, cakep nih ya. Nah gue aplikasiin. Terus abis itu gue belum tahu nih hasil kameranya gitu kan, tapi sih hasil kameranya lumayan gitu. Kalau dari dulu gue nyoba sih lumayan, cuma gue masalahnya suara anginnya itu berlebih gitu loh bro, sangat berlebih ya. Tadi gue nih posisi tadi tuh gue ngomong sebelumnya, itu posisi kaca helm gue kebuka ya guys, kebuka. Kalau ada masuk ke angin gitu, suara angin ya paling nggak sebanyak sebelumnya gitu. Nah sekarang udah gue tutup nih. Nah gue pengen tahu gitu. Jadi merek action cam gue Nex Pro 007. Sampai Pak Eko ya kan, Pak Eko nama itunya kan, nama teknisinya Pak Eko gitu kan. Yang dokter Intercom itu nama ininya Pak Eko. Nah si Pak Eko itulah yang yang custom. Jadi kalau teman-teman ada yang mau benerin atau mau benerin intercom, baik action cam, baik lain-lainnya, masalah dan trouble segala macem, ya bisa ke Pak Eko itu. Kalau di Facebook namanya Dokter Intercom. Dia nggak buka toko guys, dia hanya di rumah. Jadi kerjaan utama dia tapi di rumah aja bukanya. Jadi gua juga awalnya kaget, sangka gua toko gitu kan, rupanya rumah gitu. Dan itu banyak intercom yang bongkaran dan hasilnya bagus-bagus. Dan katanya, menurut katanya yang dia lakukan selama ini, dia ngelakuin itu udah lama, udah belasan tahun mungkin ya. Gue nggak sempet nanya sih, tapi kayaknya belasan tahun gitu. Soalnya dia kerja sama orang, sekarang main sendiri di rumah, dan itu menjadi kerjaan utamanya gitu. Akhirnya setelah udah kepasang handsfree-nya, jacknya udah kepasang, gue colok ke intercom gue colok ke action cam gue. Ternyata
bagus guys. Ya menurut gue sih lebih bagus dari sebelumnya gitu. Halo guys, gimana? Ketemu lagi. Wah, ke bawah lagi. Thank you ya. Oke guys, menyambung dari yang tadi nih, gua sekarang lagi di perjalanan balik. Tadi gua udah mau balik sih sebenarnya. Dari video yang gua sambung tadi lah, menyambung dari video yang tadi, gua udah mau balik, tapi gua nongkrong dulu ya kan di MMS biasa seperti biasa. Nah, sekarang gua udah arah balik beneran nih. Tadi gua nongkrong di situ, memang banyak teman-teman gue lah ya, teman-teman gue di mekanik di situ kenal gue lah gitu. Nah ini kebetulan udah maghrib, jadi gue balik lah arah menuju Cikarang.